Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Moga-moga hari ini sejak bangun tidur tadi sudah mendapatkan maghfiratullah semuanya. Sudah diampuni semua dari dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan juga sudah sarapan apa tadi? Semoga dapat sarapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan hari ini dan aktivitasnya mudah-mudahan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa ingat bahwa perjalanan hidup kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga kita tidak pernah lupa untuk selalu mengingat Allah. Dan mudah-mudahan yang menjadi tujuan utamanya adalah cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan darinya sebelum bangun tidur, sebelum tidur malam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semua dikenali oleh arwah para nabi dan rasul, khususnya yang semuanya pastinya dimuliakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, yang pernah melakukan konferensi. Tidak ada sehebat konferensi sehebat itu di muka bumi. Muktamar, pertemuan para nabi dan rasul yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam salatnya. Semoga arwah mereka semua itu mengenal kita semua yang ada di sini. Allahumma amin. Yang saya muliakan Bapak Ketua PDM Brebes, Pak Saifuddin, ya, Ustaz Saifuddin, yang sangat bersemangat sesuai dengan usianya yang masih muda, ya. Lebih semangat lagi Ketua PRM-nya ini, ya, udah langsung ngegas dari awal, ya, Ustaz Samsuri Zainal Faizin. Dan yang menemani saya dengan setia dan mengawal dari sebelum datang, Bapak Ustadz Ginanjar Wiro Sasmito, ya, di Masjid Iqra, yang mudah-mudahan keluar dari sini sudah memahami Iqra semuanya. Bukan Iqra 1 sampai Iqra 6. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Yang kedua, Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Kira-kira itu barangkali visi dan misinya, ya, daripada Masjid Iqra yang dananya murni dana masyarakat Kluwut di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Pusatnya Telor dan Bulang dan Bawang juga, ya. Baik. Saya tadi nanya, apa sih artinya Kluwut? Dan saya baca-baca juga sedikit informasi tentang ini, tapi saya takut salah, jadi saya nggak usah cerita. Tapi terkait dengan materi hari ini, ya, mudah-mudahan keluar dari sini semuanya, dari Masjid Iqra ini, dimampukan memahami 2 ayat itu. Dan lewat 2 ayat itu saya akan mengajak memahami materi kita yang judulnya Dari Masjid Kita Bebaskan Al-Aqsa. Siapa yang sudah berniat seperti itu dari rumahnya mau ke sini, atau sekarang baru niat, mudah-mudahan
walaupun kita berada di Masjid Iqra ini adanya di Kluwung, tapi keberkahan Masjid Al-Aqsa sampai ke kita semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan nama-nama orang yang ada di sini sudah dikenal oleh para nabi dan rasul di alam arwahnya. Allahumma, udah itu yang paling bahagia buat saya sebetulnya, ya. Sehingga nanti kita dikumpulkan dalam barisan anbiya war rasul yang selalu setia kepada Allah dan para nabi dan rasulnya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita kehilangan Masjidil Aqsa, kira-kira seperti sekarang ini apa ruginya? Coba deh, kalau ini bisa dijawab pasti tumbuh girohnya. Tapi kalau ini tidak tegas jawabannya, maka akan berkata begini, buat apa sih mikirin Palestina, kita juga susah. Ada nggak yang begitu? Kenapa mikirin Al-Aqsa jauh-jauh? Di sini juga banyak masjid yang sedang kesusahan. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak ya. Baik, mungkin ini kurang jalan-jalan barangkali ya. Mungkin perlu ditambah pengetahuannya. Karena itulah kenapa acara ini diadakan. Yang pertama, tentu yang paling jelas, ketika kita kehilangan Masjidil Aqsa dan kita tidak bisa mengendalikan penuh, berarti kita kehilangan keberkahannya. Alladzi barakna haulahu. Berkah itu apa Ustaz? Gitu ya. Yang saya tahu berkat. Berkat itu besek biasanya ya. Ya. Al-barakah luzumul khair fi syai'. Salah satu definisi berkah adalah melekatnya kebaikan pada sesuatu. Jadi umat Islam kehilangan kebaikan yang Allah berikan lewat Masjidil Aqsa untuk umat Islam. Kalau kita kehilangan Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis, yang berada di Palestina. Di Palestina, Palestina nama sebuah negara, di dalamnya ada Baitul Maqdis, satu kawasan yang terbentang sampai ke Jordania. Di dalamnya ada kawasan 1,4 hektar, itu namanya Al-Aqsa. Di dalam kawasan Al-Aqsa, di situ ada dua spot utama. Satu Masjid Qibli atau Masjid Umar, yang satu lagi
Qubbatus Sakhrah, kubah yang kuning yang di bawahnya ada batu. Nah, di situ beda pendapat. Kalau orang Yahudi bilang itu batu penyembelihan Ishak yang disembelih. Kalau versi kita, batu itu dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dari Mekah, ya, tempat atau alas menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya diganti dengan seekor kibas, ya, hewan kibas. Bismillah. Keberkahan apa itu, Ustaz, dari Masjidil Aqsa? Nah, lihat. Islam itu dimulai dari mana? Dari Hijaz, di Mekah. Itu fajarnya Islam, munculnya Islam. Setelah itu berpindah-pindah nggak pusat kekuatan pemerintahan Islam? Berpindah-pindah kan? Dari mana pindahnya? Bermula dari Madinah, ya, kemudian ke Mekah. Lalu pindah kemana lagi? Abbasiyah di mana pusatnya? Di Irak, ya. Kemudian di masa Umayyah di mana? Di Suriah. Sampai kemudian nanti ada Fatimiyah yang di Mesir. Kemudian terakhir Imperium Turki Ottoman di Turki. Wah, rupanya Indonesia belum dapat giliran ya. Insya Allah ke depan Indonesia menjadi yang terdepan membawa bendera pembebasan Masjidil Aqsa dari Kluwuk di Brebes. Allahu Akbar. Di sini saya lihat dari ceramah pimpinannya ini, wah, orangnya garang-garang semua. Dari penyampaiannya, mulai diajak ngobrol dengan Pak Ketua DKM sampai dengerin ceramahnya PRM dan PDM, saya tuh optimis. Insya Allah, rupanya insya Allah, karena orang Kluwuk ini saya dengar secara geografi, ya, geopolitiknya, secara politik kelihatannya orang-orang yang terlatih untuk berada di daerah pusat Islam, ya. Di sini kelihatannya, saya juga sebelum datang ke sini saya tanya-tanya siapa tokoh-tokoh besarnya, ulamanya, habaibnya, saya coba tanya juga, pesantren-pesantrennya. Rupanya kampung Kluwuk ini manusia-manusia terpilih orangnya. Allahu Akbar. Akhirnya saya diberikan kesempatan melihat wajah-wajah yang setia dengan agama Muhammad, yang murni dengan tauhidnya, la ilaha illallah wahdahu la. Luar biasa. Di sini nih, kalau nggak ada masjid, mungkin sudah hanyut pada budaya-budaya syiriknya kali ya. Saya juga baca apa saja, tapi saya nggak usah ceritakan lah ya. Saya udah browsing semua budaya-budayanya. Wow. Tetapi alhamdulillah, dengan kekuatan kesetiaan kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, ya, dengan senantiasa juga bersama para ulama dan konsen pada pengajian-pengajiannya, tabligh-tabligh akbarnya, Masya Allah, saya sampai ke kampung yang kampungnya di sini sebetulnya orang-orang yang bisa bertahan di tengah tekanan, di tengah pengaruh, di tengah distorsi, dan mudah-mudahan lahir pembebas Masjidil Aqsa, Salahuddin dari Kluwuk, Muhammad Al-Fatih dari Kluwuk, dan orang-orang tuanya mulai hari ini sudah siap memberikan darahnya, nyawanya, bahkan nyawa keluarga untuk Al-Aqsa. Betul? Kok gak ada suaranya? Sudah hampir naik turun lagi saya baru sekarang. Betul apa betul? Betul apa betul? Free Palestine. Birruh, biddam,
nafdika ya aqsa birruh biddam nafdiki ya Gaza. Takbir yang keras, takbir yang keras lagi, takbir. Inilah aslinya keluhu jantan dan keluhu betina menjadi satu. Itu mah hewan ya. Ya maksudnya semangat juangnya ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Dari tadi saya mendengarnya semuanya di sini kalau mungkin kereng-kereng gitu ya. Kereng itu apa ya? Ya, mantap. Kalau urusan Islam nggak ada negosiasi, betul nggak? Cuma punya dua pilihan, merdeka atau mati. Allahu Akbar. Bismillah. Kenapa dari masjid bebaskan Al-Aqsa? Ini berangkat dari sebuah teori cara berpikir akademiknya ya. Saya bertemu dengan seorang peneliti yang 35 tahun meneliti kenapa sampai hari ini Palestina belum merdeka. Kenapa sampai hari ini Baitul Maqdis masih dinista? Kenapa setelah sampai 76 tahun hari ini Masjidil Aqsa belum kembali ke pangkuan umat Islam? Ternyata dari 3 persiapan, 3 bekal pembebasan dan kemerdekaan, ada 1 yang masih kurang ditekankan. Memang yang dibutuhkan itu ada 3. Yang pertama katanya adalah kekuatan militer. Yang kedua kekuatan politik. Yang ketiga kekuatan pengetahuan. Nah rupanya yang banyak sekali sekarang diekspresikan oleh umat Islam yang pertama dan kedua, yakni kekuatan militer dan kekuatan politik. Meskipun terbatas kekuatan ini, tetapi sudah kekuatan militer dan politik lemah pula kekuatan pengetahuannya. Seperti tadi misalnya kalau di Indonesia ya, di Indonesia kita aja susah mikirin negara lain, berarti nggak ada pengetahuan orang ini. Di dunia Arab, kenapa orang-orang Arab juga nggak nolongin nih Gaza yang dibunuhin? Karena pengetahuan juga rupanya. Mereka sudah copot pengetahuannya, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, semata-mata dari geopolitik. Mereka melihat apa? Ini konflik Arab-Israel, awalnya gitu ya. Lalu dikecilkan lagi, ini konflik Palestina-Israel, gitu ya. Dibodohin lagi, ini bukan konflik agama. Bodoh gak kira-kira? Bodoh ya? Bodoh. Ini bukan konflik agama, jadi jangan campur adukan agama. Ini bodoh bin ya, bin tolol gitu. Bin goblok. Ya, secara ma'rifah. Nah, sekarang kalau gitu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Nah, itulah makanya kita sekarang berada di sini. Kita akan membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, bahkan Palestina, bahkan Syam, bahkan dunia Islam bergerak dari masjid-masjid di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Karena memang akar sejarahnya Islam itu kuat. Mulainya dari mana? Dari masjid. Islam lahir di Mekah. Sudah punya masjid belum? Belum. Itu pun dihalangi ke Baitullah.
Tapi sudah ada nggak masjidnya di situ? Sudah ada. Duluan mana? Masjidnya atau umat Islamnya? Masjidnya sudah ada sejak zaman Adam alaihissalam. Lalu Abi Ibrahim apa tugasnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ibrahim itu meninggikan pondasi yang sudah dibangun oleh Adam alaihissalam. Gitu. Nah, jarak pembangunan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram adalah 40 tahun kata Nabi SAW. Ini ada khilaf para ulama, siapa yang mendirikan awalnya, Adam atau Ibrahim? Ya biarlah itu khilaf. Tapi kita langsung saja bahwa sebelum ada umat Islam di Mekah, yang ada adalah masjidnya dulu. Dibangun oleh siapa? Ibrahim alaihis salam. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini sejarahnya. Landasan teori pergerakan pembebasan Palestina, Baitul Maqdis dan Al-Aqsa. Kenapa dari masjid? Karena memang di situ titik pusat pembangunannya oleh Ibrahim alaihissalam, dan di situ permulaannya. Nah, nanti proses perjalanannya, saya mau nanya, apa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di Madinah? Rumahnya, istananya, atau masjid dulu? Masjid. Bahkan ketika sampai di Kuba ini kan di luar kawasan Haramul Madinah kan, yang dibangun rumahnya atau masjid? Masjid Kuba. Dari Masjid Kuba Rasulullah belum masuk tuh ke Madinah. Di perjalanan turun kewajiban sholat Jumat berjamaah itu, sehingga diabadikanlah di situ ada namanya Masjid Jumat. Pertama kali Rasulullah sholat Jumat. Ya, ini yang sudah umroh dan haji mestinya sudah tahu ya. Kalau belajar, kalau jalan-jalan nggak mudeng nanti. Kemudian barulah ke Madinah. Di Madinah apa yang pertama kali Rasul bangun? Masjid Nabawi atau Masjidil Nabi. Disitulah dimulai. Oh, jadi masjid itu pusat sosial kehidupan umat Islam. Iya, di situ mulainya dibentuk. Makanya kalau umat Islam sudah tidak memuliakan masjid, tidak meramaikan masjid, memakmurkan masjid, biasanya kacau masyarakatnya. Jadi kalau mau tahu kondisi sosiologi atau antropologi atau apalah namanya, termasuk politik umat Islam, lihat masjidnya. Masjidnya itu ditakmir dengan benar atau tidak. Maka terima kasih kepada Masjid Iqra dan semua masjid-masjid. Kita butuhkan sebetulnya takmir-takmir masjidnya yang sesuai dengan Al-Quran. Siapa yang boleh mengurus masjid? Kalau pengurus masjidnya innama, sesungguhnya hanyalah adatul hasr. Jadi nggak boleh maksudnya menunjuk pengurus masjid kalau tidak sesuai dengan kriteria ini. Ya'muru, yang mentakmir masajid Allah, masjid-masjid Allah. Ini masjidnya Muhammadiyah, masjid NU atau masjidnya Allah? Masjidnya siapa? Jangan mentang-mentang masjidnya Allah diakuisisi semua, itu juga nggak boleh. Karena lagi musim akuisisi ini bahasa halusnya ya. Biarlah Pak PDM yang nggak ngerti jangan dikasih tahu. Itu diantara kita saja yang tahu ya. Di beberapa daerah ada rebutan masjid. Ini apa-apaan ini? Ya, enggak boleh. Atau ada istilah sekarang apa namanya? Musa. Di Muhammadiyah
Ini juga barangkali ada persoalan di takmir masjidnya. Makanya saya bangga hari ini di Masjid Iqra ini Muhammadiyah, baik PWM, PDM, PRM-nya, ya PCM, sampai DKM, MMM semua karena masjid ya. Muhammadiyah dan masjid itu dekat ya. Aisyah, mana Ibu Aisyah? Allahu Akbar. Mana Ibu Aisyah? Angkat tangan. Wah. Dan semua ortom-ortom yang ada di bawahnya ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Yang pantas boleh dipilih mengurusi masjid itu bukanlah orang-orang yang kaya menjabat tapi nggak ke masjid. Jangan. Yang mengurus masjid itu adalah beriman kepada Allah dan beryaumil akhir, beramal solehnya itu, mendirikan salat dan sudah menunaikan zakat. Kalau pengurus masjidnya masih amil, berat ini ya, nanti infaknya hilang ini. Wa aqamas salat wa ataz zakat. Nah, ini yang paling penting. Kenapa dari masjid baru bisa bebaskan Masjidil Aqsa? Kenapa kira-kira? Karena orang-orang masjid mulai dari takmirnya dididik untuk tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Takbir. Kalau pengurus masjidnya sudah takut kepada selain Allah, nah disinilah masjidnya mencela, kelemar, kemenyak, ya. Kalau takmirnya sudah tidak takut hanya kepada Allah, biasanya mulai datuk. Tapi saya tadi dibisik-bisikin Ustaz, alhamdulillah Masjid Iqra ini sepenuhnya swadaya dari kantong-kantong halal masyarakat Kluwung di sini. Allahu Akbar. Ini modal nih, ya. Jadi nggak ada yang bisa intervensi kan? Ini swadaya masyarakat, niatnya lillahi ta'ala. Disitulah kenapa dari masjid. Nah, hubungannya dengan Masjidil Aqsa bagaimana Ustaz? Di akhir seperti ini, nanti pusat kekuatan Islam itu di sana. Ini sudah statement Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti di akhir zaman seperti sekarang ini, kita ini pertengahan zaman, awal zaman atau sudah akhir zaman? Akhir zaman, tapi jangan cepat-cepat bilang besok kiamat gitu ya. Karena di sini banyak aliran-aliran pecinta kiamat. Bahkan kadang-kadang udah jadi panitia kiamat. Setiap menafsirkan sesuatu kaitannya sama terlalu cepat nanti. Akhirnya kalau nggak cocok kayak film 2012. Katanya 2012 itu kiamatnya ternyata batal kiamatnya, panitianya tidur. Nah, hati-hati juga membaca tanda-tanda zaman terkait dengan kiamat ya. Dan belajar ilmu kiamat yang benar. Ini sering campur aduk kalau bacanya cuma terjemahan. Ya. Kalau belajarnya cuma terjemahan, nggak bisa bedakan mana as-sa'ah, mana al-qiyamah. As-sa'ah itu fin nafkhah al-ula. Nggak bisa kita bilang tiupan pertama itu al-qiyamah. Bukan. Tiupan pertama itu penghancuran atau kebangkitan. Halo. Assalamualaikum. Udah sarapan? Free Palestine. An-nafkhah al-ula, tiupan pertama itu penghancuran dunia atau kebangkitan. Al-qiyamah, an-nafkhah ats-tsaniyah, tiupan kedua, penghancuran atau kebangkitan. Kebangkitan, dua hal yang berbeda ya. Sekarang saya mau nanya, kira-kira ini terjadinya nafkhah ula atau ats-tsaniyah? Tes ilmunya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa futihatis samaa'u fakanat. Lanjutkan. Wa futihatis samaa'u. Dibukalah pintu-pintu langit. Dibukalah langit-langit itu semua. Ternyata dia berpintu-pintu. Wa suyyiratil jibalu, dan dihapuskanlah ya gunung-gunung itu, dan ternyata dia cuma fata morgana. Pertanyaannya, itu di tiupan yang kedua kejadian atau tiupan pertama? Peristiwa langit dibuka dan ternyata berpintu-pintu, gunung-gunung dihancurkan, dan kemudian ternyata dia fata morgana. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Terus wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Kalau dibaca terusannya, ini kejadiannya saat dihancurkan atau saat dibangkitkan? Ya udah, saya bocorin aja deh. Saat dibangkitkan. Ya. Tetapi ternyata temuan-temuan astronomi modern ketika menelaah kenapa Isra Mi'raj pusatnya itu di mana? Di Al-Aqsa, di Palestina. Karena memang spot Milky Way-nya di situ. Kanal langitnya tuh di situ memang. Jadi di lapisan-lapisan langit tanah di sana itu ada kanalnya. Jadi jangan sembarangan naik ya. Nanti bisa meledak nanti Apollo-nya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir zaman nanti kekuatan Islam itu pusatnya di mana? Di Masjid Al-Aqsa itu. Jadi saat ini kalau mau tahu dunia sedang dikuasai oleh kekuatan hak atau kekuatan batil, siapa yang berkuasa di sana? Sekarang saya mau nanya, yang berkuasa di sana kekuatan hak atau kekuatan batil? Batil. Berarti hak menang atau kalah sekarang? Kalah. Terus Anda berpikirnya, buat apa sih mikirin Palestina? Kacau nih orang ini. Kita aja susah. Ya bahaya nih orang ini. Berarti orang ini sebetulnya bukan muslim sejati, tapi muslim imitasi. Ada nggak orang yang Islamnya begini? Dia berislam hanya untuk dirinya dan keluarganya. Dia nggak memikirkan politik Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, peradaban Islam, dia nggak mikirin. Ada nggak yang begitu? Yang penting saya sholat, saya zakat, saya puasa. Ada nggak kayak gitu? Ada. KTP-nya Muslim tapi keyakinannya komunis. Ada nggak? Dan nggak malu saya Muslim tapi saya komunis. Ada nggak? Ada nggak? Nah itu gimana itu? Berguna nggak orang ini untuk Islam? Enggak. Mau nggak jadi orang Muslim tapi nggak berguna bagi Islam? Mau nggak? Islam nggak bisa maju dengan orang kayak begitu, dengan Muslim begitu. Nah pertanyaan saya, di Geluguk banyak kayak begitu? Hah?
Kayaknya nggak ada deh ya. Hah? Inilah Muslim yang tidak bermanfaat bagi Islam. Bahkan dia Muslim tapi bermanfaat bagi lawan Islam. Ada nggak ya begitu? Cuma di Indonesia kayak begitu. Di luar kalau komunis ya komunis saja. Ya kalau Islam ya di sini bisa tuh mendua. Ya kecuali klik-klik nggak ada, insya Allah. Takbir. Jadi nanti kekuatan Islam itu berada di sana di akhir zaman ini. Baik, insya Allah kita sampai jam 12 ya. Anda aja gitu maksudnya. Saya pulang gitu. Berat juga kalau sampai jam 12 ya. Sampai jam 1 luar biasa, kacau. Nah, kita belajar ya supaya ilmu tentang akhir zamannya, iman ke akhiratnya, pokoknya banyak warna-warni nanti ilmu saya berikan di sini. Jadi secara fundamental sekarang sudah paham kenapa harus dari masjid. Nah, coba kita lihat surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas. Sebelum saya melangkah ke ayat ini, di sini Muslim yang ingin berguna bagi Islam atau tidak? Mau siap menjadi Muslim yang berguna bagi Islam? Nah, kalau mau, baru bisa diajak berjuang buat Al-Aqsa. Kalau nggak mau jadi Muslim yang berjuang untuk Al-Aqsa, ya susah. Paling banter orang ini kemanusiaan aja. Saya mah nggak ada urusan seagama. Saya nggak ada urusan sama agama. Saya mah kemanusiaan aja. Ada nggak kayak begitu? Kalau begitu sama tuh sama orang-orang di Eropa, di Amerika itu. Jadi keberpihakannya karena kemanusiaan. Kalau Islam, ya kemanusiaan juga, ya agama juga. Karena Islam adalah agama kemanusiaan. Bahkan Nabi Musa pertama kali diutus untuk agama atau untuk kemanusiaan dulu Nabi Musa diutus? Kemanusiaan dulu coba. Apa dakwah Nabi Musa yang pertama kali? Yang pertama kali Nabi Musa belum berbicara tentang tauhid. Ya, Taurat itu turun setelah pembebasan perbudakan atau sebelumnya? Setelah Bani Israel dibebaskan dari perbudakan Fir'aun, baru turun Taurat. Makanya mukjizat terbesar Fir'aun mukjizat terbesar Nabi Musa alaihissalam setelah diangkat Nabi ketika menghadap Fir'aun itu bukan Taurat memang untuk diperlihatkan pada Fir'aun. Apa? Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara faqala ana rabbukumul. Jadi begini, ini tauhidnya ya sekarang. Jadi saya ajak jalan-jalan ke alam akhirat, ya, ke dunia politik global nanti ya, sama dunia pergerakan. Pokoknya gado-gado di sini. Mau gado-gado atau rujak? Ya, sambil cerita-cerita ya, kita dongengin sekarang dengan nilai-nilai yang berbobot. Jadi begini, dakwah Nabi Musa alaihissalam pertama kali adalah pembebasan Bani Israel dari perbudakan. Betul gak? Apa sudah bicara dakwah saat itu? Enggak. Makanya ketika Nabi Musa berhasil bernegosiasi berulang-ulang menghadapi Fir'aun, resolusi demi resolusi, perjanjian demi perjanjian, Musa dengan Fir'aun diingkari.
untuk membebaskan Bani Israel dari Fir'aunism itu. Janji berulang-ulang sampai Allah turunkan 9 ayat. Allah berikan kepada Musa 9 mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Musa alaihissalam. Belum kapok. Kapan kapoknya Fir'aun dan membiarkan Nabi Musa membebaskan Bani Israel? Kapan? Setelah semuanya darah, ya, semua air menjadi darah, kecuali di rumah-rumah Bani Israel. Kehausan, hampir mati semua orang Mesir itu. Musa, oke, ini terakhir. The last. Berdoa deh sama Tuhan kamu. Oke, silakan sekarang bawa tuh Bani Israel. Tapi tolong. Jadi kan ceritanya setiap kali orang-orang Mesir itu mau minum berubah jadi darah, mau mandi berubah jadi darah, mau nyuci berubah jadi, kecuali di rumahnya Bani Israel. Akhirnya ngambil air di rumah orang Bani Israel, dibawa ke rumahnya orang Mesir, berubah jadi darah. Pokoknya nggak cocok lah bagi Bani Israel. Puncaknya laut terbelah, dia pikir berlaku juga untuk Fir'aun, kan begitu ya? Padahal laut terbelah untuk siapa? Untuk Musa dan Bani. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel sudah selamat, ditenggelamkanlah. Nah, disitulah pekerjaan Musa pertama kali, membebaskan manusia dari perbudakan. Kemanusiaan gak dakwahnya? Iya. Jadi kemanusiaan itu bagian dari perjuangan para nabi gak? Iya. Tapi apa berhenti sampai di kemanusiaan? Tidak. Hidup kita ini untuk, ikuti saya, la ilaha illallah, sama-sama. Angkat satu jarinya. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa punya kalimat itu di dalam hatinya, ini lebih tajam dari pedang apapun yang menebas semua kemusyrikan, semua kekufuran, semua kemunafikan, semua bentuk-bentuk kejahatan bisa ditebas dengan la ilaha illallah. Tapi kalau tidak ada la ilaha illallah di dalam hatinya, pagi beriman, siangnya kafir, sore beriman, malamnya kafir lagi. Banyak kayak gitu. Inilah mencela, kelemar, kemenyak, mental kerupuk. Ya. Setelah Bani Israel dibebaskan oleh Musa alaihissalam, barulah diajak kepada agama tauhid. Turunlah al-wasaya al-ushr, 10 commandment, 10 perintah Tuhan, yang semua sudah dicantum di surat Al-Baqarah. Jadi nggak usah lagi baca Taurat gitu maksudnya. Semua kandungan Taurat sudah ada di dalam surah Al-Baqarah. Nah, Musa alaihissalam membawa risalah dari Allah Ta'ala agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ mulainya perjuangan Musa. Pertanyaan saya, berhasil nggak Nabi Musa membawa Bani Israel ke Ardul Mau'ud, the promising land, negeri yang dijanjikan? Berhasil nggak Nabi Musa? Nggak berani, nggak bisa ya, nggak berhasil ya. Kenapa sebabnya? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nggak mau diajak berjihad. Indonesia kalau nggak pakai jihad bisa merdeka nggak?
Mana mungkin. Kalau orang Indonesia dulu nggak berani perang, takut mati, nggak berani berkorban, bisa merdeka nggak Indonesia? Jadi jihad benar atau salah? Benar kalau ditempatkan untuk bela negara. Indonesia siap. Kalau jihad dipakai untuk bom sana bom sini, bukan pada tempat yang hak, benar nggak itu? Salah. Ya. Tetapi mematikan mental jihad juga salah. Karena sebetulnya kata jihad ini yang paling ditakuti oleh orang kafir. Ya. Nah, untuk itu jangan sampai umat Islam salah paham sama jihad. Ya. Baik, kita sekarang masih di sini ceritanya bahwa mental jihadlah kenapa Bani Israel tidak dapat negara dan hidup terlunta-lunta selama 40 tahun di padang Ti, mendiaspora tanpa negara? Karena mereka tidak mau berjihad. Musa, kalau kami harus tinggal di negeri yang dijanjikan dengan berjihad, begini aja deh Musa, ente pergi aja berdua sama Tuhan ente berdua, perang sono. Kalau udah menang, ane tunggu di sini, kasih tahu, ane baru masuk. Inna lan nadkhulaha madamu fiha. Kami tidak akan masuk ke negeri itu kalau dengan berjihad selama kaum awalim ada di situ. Gara-gara itulah mereka terkutuk, tidak punya negara. Maka bisa nggak membebaskan Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa tanpa jihad? Bisa nggak? Atau begini, udahlah orang Gaza saja sama Tuhan yang berjihad, kita Indonesia nungguin aja di sini. Bisa nggak kita masuk Masjidil Aqsa? Kewajiban membebaskan Masjidil Aqsa, kewajiban individu atau kewajiban orang Palestina saja, atau kewajiban umat Islam semuanya? Kewajiban siapa? Buktinya apa? Buktinya ya Nabi SAW. Hai Muhammad, tugas kamu bukan cuma untuk Mekah. Itulah karenanya isyaratnya pakai al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil. Apakah Nabi sudah memperjuangkan Al-Aqsa saat itu? Sudah. Mengirimkan pasukannya dan membuat pangkalan militer di Tabuk. Nanti di masa Umar, Rasulullah sudah nggak sampai ke Al-Aqsa? Sudah. Aman nggak Rasulullah sholat di sana? Aman. Bersama para Nabi nggak? Iya. Menjadi imam nggak? Iya. Bahkan bisa menembus langit dari Al-Aqsa. Aman nggak? Aman. Nah, sepertinya disisakan buat kita secara fisik. Secara spiritual saya mau nanya, Rasulullah sampai nggak ke Masjidil Aqsa? Sholat nggak di sana? Aman nggak Rasulullah di sana? Aman. Kira-kira dulu penguasanya siapa di situ? Hah? Persia atau Romawi? Atau Bizantium? Di zaman Rasul? Ya? Ini kita ngobrol jalan-jalan ke sejarah lagi ya. Saya mau nanya. Waktu Nabi Musa dipelihara oleh Firaun di istana, Nabi Musa tahu nggak kalau dirinya Bani Israel? Tahu nggak? Tahu nggak Nabi Musa kalau dirinya Bani Israel? Waktu masih kecil? Nggak tahu lah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ini cerita ini penting. Jadi ikuti cerita saya. Rasulullah aman nggak sholat di sana? Aman. Jadi imam nggak? Makmumnya para nabi nggak? Nabi SAW naik ke langit nggak dari situ? Aman nggak semuanya? Aman, terkendali. Hanya saja secara fisik disisakan kepada para sahabat agar menjadi pelajaran buat kita semua. Maka di masa Umar bin Khattab tanpa peperangan, kunci langsung diserahkan. Jadilah Masjid Umar atau Masjid Qibli itu, yang kubahnya abu-abu itu. Ya. Jadi kalau ditanya Masjidil Aqsa yang mana?
Kan ada dua kubah tuh. Ada kubah Masjid Umar atau Masjid Qibli, Masjid Qiblat. Ada Kubatus Sokhra, kubah batu. Masjidil Aqsa yang mana? Al-Aqsa itu kawasan, ya, tempat sujudlah semuanya di situ. Dan itu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk keberkahannya? Di situ dulu para nabi dan rasul terbanyak diturunkan. Di situ orang-orang mulia dikuburkan. Kenapa Madinah menjadi tanah terbaik? Karena manusia terbaik dikubur di tanah itu. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli. Nah, ini namanya Muhammad NU, bagus sudah. Ya, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Maaf Pak, saya izin mau ngisi pengajian jamaah haji. Beliau izin karena ada kegiatan lain. Lanjut? Lanjut. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melakukan perjalanan malam dan Allah yang perjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil. Nah, sekarang saya mau nanya, min yang artinya dari, minal Masjidil Haram, ila yang artinya ke, menuju Al-Aqsa. Berarti min ini permulaan atau akhir? Minal Masjidil Haram permulaan atau akhir? Dari Masjidil Haram ini permulaan atau akhir? Permulaan. Ilal Masjidil Aqsa permulaan atau akhir? Permulaan atau akhir? Jadi dari Masjidil Haram mulainya, akhirnya di mana? Ini memang siklus Isra. Ini isyarat kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam dimulai dari Masjidil Haram dan pada awal zaman, dan di akhir zaman kekuatan Islam ada di mana? Di Masjidil Aqsa. Siap berjuang untuk memenangkan kekuatan Islam di Masjidil Aqsa? Takbir. Saya kok yakin ya sama orang-orang Keluwu ini, ya, karena semangatnya yang luar biasa dan pertahanan akidahnya yang luar biasa. Takbir. Birru bidam nafdika ya Aqsa. Baik. Sekarang saya mau nanya nih, kalau ada orang pergi haji, kan sudah selesai rukun Islamnya, betul nggak? Berarti sudah sempurna nggak Islamnya? Saya tanya, halo, assalamualaikum. Umat Islam ini pergi haji. Siapa yang udah pergi haji angkat tangan? Yang belum saya doakan semoga segera diberangkatkan oleh Allah, diperjalankan. Ya Allah, orang-orang yang sekarang berniat untuk membebaskan Masjidil Aqsa, otomatis engkau perjalankan dulu orang ini pergi haji dan umroh. Iya kan? Maka yang sekarang nih belum haji, belum umroh, tapi sudah niat ingin membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Al-Aqsa, insya Allah Allah perjalankan dulu dari Masjidil Haram. Dan orang-orang yang di sini semuanya mau apa? Saya tanya mau tanya mau apa? Mau membebaskan Masjidil. Kalau mau membebaskan Masjidil Aqsa, insya Allah akan Allah mampukan pergi haji dan umrah dulu. Allahumma. Tapi saya mau nanya lagi nih, umumnya jemaah haji karena merasa sudah sempurna Islamnya, banyak nggak yang nggak mikirin Masjidil Aqsa? Banyak. Berarti salah dong ya. Sebetulnya kan minal Masjidil Haram itu kan permulaan. Tapi kok banyak ya setelah pulang haji, pulang umrah nggak mikirin Masjidil umroh terus, tapi nggak bantu perjuangan di Masjidil Aqsa. Gimana tuh? Hah? Umroh, uangnya nggak ada sedikit pun untuk membantu Masjidil Aqsa. Bener nggak orang ini? Bener nggak orang ini? Gimana ya, dibilang salah juga bener, dibilang bener juga
Karena di situ-situ terus minal, tidak pernah ilah. Iya, mandek gak Islamnya orang ini? Mandek. Berulang-ulang hajinya, berulang-ulang umrohnya, tapi duitnya nggak ada membantu Masjidil. Kira-kira sejalan nggak dengan surah Al-Isra ayat 1 ini? Tidak. Karena Masjidil Haram itu permulaan, akhirnya di mana? Masjidil Aqsa. Maka insya Allah sekarang siapa yang sudah siap menjadi bagian pembebas Masjidil Aqsa, kalau dirinya belum sempat, mudah-mudahan anak cucunya yang akan menjadi pembebas Baitul Maqdis. Yang siap untuk itu angkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi, takbir. Saya siap menjadi pembebas Baitul Maqdis, takbir. Saya siap membebaskan Masjidil Aqsa, takbir. Kalau sudah punya niat itu, insya Allah Allah perjalankan. Anda miskin, Anda tidak punya uang, Anda punya uang tapi nggak cukup, Anda punya uang cukup tapi sakit, Anda sakit tapi apalagi lah, terserah. Allah yang perjalankan. Insya Allah Allah perjalankan para pejuang-pejuang Masjidil Aqsa ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Allah, Allahumma syahad, saksikanlah ya Allah, orang-orang yang di hatinya sudah siap membebaskan Masjidil Aqsa. Ya Allah, segerakanlah dia bisa pergi haji dan umrah, agar bisa mengamalkan surah Al-Isra ayat 1, minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Allah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Kalau mau jadi pejuang pembebas Baitul Maqdis harus punya itu. Allah tujuannya, Al-Quran pedomannya, Rasulullah teladannya, jihad jalan juangnya, cita-cita tertingginya apa? Mati syahid. Ya, mati di jalan siapa? Di jalan yang mulia. Itu prinsip-prinsip yang harus dipegang bagi para pejuang. Jamaah rahimakumullah. Ustadz, memang apa sih untungnya mikirin Masjidil Aqsa bagi Indonesia? Pertama, kita akan mendapatkan keberkahan Masjidil Aqsa, yang di situ Nabi diisrakan, di situ Nabi dimi'rajkan, di situ para nabi dan rasul diutus, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan tauhid, keberkahan iman, keberkahan takwa, keberkahan kesalehan, keberkahan berbagai macam kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Mau nggak? Mau atau tidak? Dan kalau dari sekarang senantiasa kita pikirkan pembebasan Masjidil Aqsa, insya Allah siapapun yang hendak merampas tanah orang Indonesia, di Jakarta lagi rame itu PIK 2 ya, laut di pagar ya. Sebetulnya di kota-kota lain banyak nggak kayak begitu? Banyak nggak kayak begitu? Banyak kota-kota besar yang dirampok. Betul nggak? Hutan-hutannya dirampok, banyak nggak? Tanah-tanah orang itu dibeli oleh rampok, banyak nggak? Kenapa? Karena nggak punya mental jiwa menjaga tanah air sendiri. Dengan memikirkan pembebasan Baitul Maqdis, dengan melihat peristiwa di Gaza,
kita akan sadar kita harus jaga Indonesia. Dulu, tahu nggak bagaimana Palestina dirampok? Dari Inggris mereka bekerja sama. Kalau sekarang bisa dari Amerika mereka bekerja sama. Dari Israel bekerja sama. Gimana caranya? Orang-orang Yahudi ngumpulin duit. Kalau ada orang-orang Israel Eropa yang mau tinggal di Palestina, dibeliin tanah. Belinya 100 meter, ngambilnya 1000 meter. Sama. Sama nggak dengan Indonesia? Sama. Itu di Karawang. Saya sebut sajalah Meikarta. Di zaman 212 dulu. Saya lihat sendiri izinnya cuma 94 hektar, ngambilnya 500. Sama nggak dengan PIK 2? Sama. Bagaimana Palestina dicuri? Tahu nggak ceritanya? Developer, pengusaha properti Arab, bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, dihajiin supaya dipercaya oleh masyarakat. Developer Arab inilah ya yang bekerja sama dengan Yahudi, dia yang ditugaskan beli tanah. Tanah dengan harga murah, semurah-murahnya, untuk dijual semahal. Terjadi nggak di Indonesia? Terjadi nggak? Itu dimodalin semua. Tapi belinya 100, ngambilnya 1000. Ya kayak PIK 2 gitu. Ditambah sama pengkhianat pemimpinnya, atau pemimpinnya yang terjadi nggak di Palestina? Terjadi. Karena pemimpinnya berkhianat, bekerja sama dengan para pemodal Yahudi, ngerampok. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini sebetulnya lebih dahulu dikerjakan oleh mereka di Palestina. Yang memberitahu saya ini Muslim London, keluarga mereka orang India turun-temurun, dia lawyer. Dia datang ke Indonesia, Ustadz, keluarga saya berjasa kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di London, karena keluarga kami lebih dahulu sebelum Perang Dunia Pertama sudah tinggal di London. Mereka datang setelah Perang Dunia Kedua, banyak berutang dengan keluarga kami, orang-orang Muslim. Dari sana mereka bikin bank, mereka di sana ngumpulin duit untuk beli tanah lewat developer, para pembangun perumahan itu beli tanah, dirampok tanah orang itu, bekerja sama dengan aparat hukum, aparat pemerintahan, bekerja sama, dirampok tanah itu. Di Indonesia banyak kayak gitu modelnya. Kalau rakyatnya diam, karena dia tahu nih pasti rakyat takut. Ya, oknum hakim udah dibayar, oknum jaksa udah dibayar, oknum tentara sudah dibayar, oknum polisi sudah dibayar, oknum lurah sudah dibayar, oknum camat sudah dibayar, oknum RT sudah dibayar, oknum preman sudah dibayar. Rakyatnya takut nggak? Tapi kalau rakyat melawan, seperti terjadi di PIK 2, kabur itu premannya, sekarang dicari nggak tahu di mana hidungnya. Yang takut. Iya. Sekarang di PIK 2 itu premannya kabur nggak? Kabur. Nggak ada yang ngaku. Iya, itu yang magerin. Namanya udah dijelaskan kan di media ya. Udah disebut namanya, pas dicari kagak ada tuh orang. Nah, tinggallah si Aguan, nggak lagi jadi jagoan sekarang. Gara-gara rakyat turun, ya deh, saya akan bikin masjid 10 hektar di atas tanah PIK 2. 10 hektar dari 1.700 hektar, jangan bangga ya. Dari tanahnya, kalinya, bantaran kalinya, sungainya, tepi lautnya, enak saja mau diambil semuanya. Takbir. Takbir. Kalau Gaza nggak perang, kalau Gaza nggak ngelawan, habis nggak Palestina? Seandainya Gaza nggak angkat senjata, seandainya Surabaya, seandainya Jawa Tengah, seandainya Brebes tidak turun melawan Belanda, habis nggak Brebes ini? Takbir. Jadi penting nggak mengambil pelajaran dari Palestina? Penting nggak? Apa pentingnya buat Indonesia? Supaya kita, katakanlah sekarang Pak Prabowo, saya dukung pemerintahan Prabowo
kalau perlu dengan harta, kalau perlu dengan nyawa, kalau sungguh-sungguh berantas korupsi habis-habisan. Takbir. Siap gak masyarakat Keluk dukung Prabowo menghabisi para koruptor? Siap gak masyarakat Keluk dukung Prabowo menghabisi para oligarki yang merampas tanah rakyat? Siap menyerahkan apanya? Birru, bidam, nafdika, ya Indonesia. Lagi, birru, bidam, nafdika, ya Indonesia. Ulangi sendiri. Ulangi. Birru, bidam, nafdika ya Indonesia. Lagi. Birru, bidam, nafdika ya Indonesia. Dengan nyawa, dengan darah kami akan tebus tanahmu wahai Indonesia. Takbir. Karena leluhur kita, pejuang-pejuang kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita mempertahankan setiap jengkal tanah Indonesia dengan darah dan nyawa. Betul? Apakah kita rela lepas tanah kita begitu saja dengan oligarki? Takbir. Lawan gak pengkhianat-pengkhianat negara? Lawan gak pejabat-pejabat pengkhianat negara? Lawan gak aparat-aparat pengkhianat negara? Selesai sudah. Setelah rakyat bergerak, PSN tinggal PSN deh. Ternyata rupanya gara-gara proyek yang di sono gagal. Di sono ya, gara-gara mangkrak proyek yang di sana akhirnya dikasih yang empuk di PIK 2. Naik. Langsung dikasih stempel PSN gitu ya. Wah, gawat gak kalau begini negara ini? Gawat gak? Gawat. Makanya rakyat jangan tidur, ya. Birru, bidam, nafdika ya Indonesia. Pemerintahan Prabowo nggak usah takut kalau masyarakat Keluk sudah di belakangnya dengan darah dan nyawanya. Siap nggak datang ke Jakarta bela negara? Ngapain? Shopping ke Tanah Abang. Jangan kalau ke Jakarta jangan bawa duit, bawa telur asin, tuker pakai HP ke tukernya ya. Ya baru pakai berjuang insya Allah. Ya Rab, sampai jam berapa kita rencananya ini? Jadi kalau kita bicara tentang Palestina, tentang Gaza, itu kuat gak kaitannya dengan Indonesia? Menemukan semangat bela negara gak? Siap gak bela negara? Siap gak bela negara? Makanya ya kita bela pemerintahan Prabowo sepenuhnya, betul gak? Kalau betul-betul bersih dari para koruptor, tidak mau dibeli oleh para oli bekas, ya. Apalagi kalau ketua PRM tadi teriak-teriak sudah turun, selesai sudah, ya. Allahu Akbar. Nah sekarang di akhir zaman ini, sekarang kita konteks kekinian. Kebakaran di mana? Gosip. Kalau gosip senang biasanya. Memang sekarang ini gosip syar'i. Ya memang cerita tentang Los Angeles dulu lah ya. Dari tadi Al-Aqsa terus ke Indonesia, sekarang kemana? Ke Los Angeles. Sebetulnya ini sebagai bintang Hollywood saya agak sedih sebetulnya. Tempat syuting saya jadi kebakar nih sekarang. Bahkan teman-teman saya di sana ada Arnold suasana seger, ya. Ada lagi siapa? Teman saya Stephen yang disegel gitu ya. Itu banyak yang
villa-villanya kebakaran. Memang unik sih, apinya sampai hari ini belum berhenti. Sampai hari ini, saya baca di Twitter tadi. Jadi setiap kali mereka mau kembali ke rumahnya rapi-rapi, tiba-tiba datang lagi angin. Tapi anginnya bawa api. Jadi itu namanya dalam Al-Quran i'sar fihi nar. Api itu tentaranya Allah. Angin itu tentaranya Allah. Air juga tentaranya Allah, diantaranya itu. Ya. Padahal api saja sudah bisa melahap. Ya. Tapi kalau api bersatu sama angin, gimana kira-kira itu? Nih bakar sate, kan orang-orang bersini jago bakar sate kambing kan? Ya. Kalau bakar sate cuma api saja tanpa angin, ya kebakar nggak? Bakar. Tapi untuk membakar arangnya supaya cepat kebakar, campur apa kekuatannya? Angin sama cepat kebakar nggak? Itu namanya i'sar fihi narun fahtar. Jadi energi api yang diputar pula pakai angin itu membakar rumah-rumah di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, sebetulnya yang muncul sebagai seorang muslim, empatinya dulu yang muncul. Jangan langsung kasar batinnya, syukur. Gak boleh. Ya. Kali boleh Ustaz. Nah, itu kan bencana alam gitu ya. Jadi ini supaya objektif gitu kan. Saya kan punya villa di sana, teman-teman Hollywood gitu kan. Jangan juga terlalu baper dulu ya. Ini kan gara-gara Trump yang ingin membuat neraka jahanam di Gaza kalau tidak tunduk sama saya gitu ya. Kan dia duluan yang tega Ustaz. Iya memang 286 triliun bantuan. Iya dia dulu. 280 sekian triliun ya lah ya, bantuan Amerika terhadap Israel ya. Ternyata 2.100 lebih triliun yang kebakar di California. Memang menarik sih. Anehnya ini angin yang berputar membakar rumah, tapi banyak pohon dibiarkan tumbuh. Ya. Ini apinya kayaknya milih gitu. Hah? Saya juga bingung melihatnya itu. Ada sih pohon-pohon kecil yang juga hangus terbakar, tapi umumnya pohon-pohon besar itu kok tetap ada ya. Rumah-rumahnya habis semua kan? Lebih 2.000 triliun. Bantuan dia cuma 200 sekian triliun. Ya? Itu dianggap beneran loh, bahaya. Saya lagi coba ngajak empati aja ya. Nah, apa nih maksudnya? Ya, maksudnya, oke lah kalau mau ngambil ibrah ya. Kalau mau ngambil ibrah, mau ngambil pelajaran bahwa kalau memang ingin membebaskan Baitul Maqdis, kekuatan iman dulu yang harus kita miliki. Memperbaiki ibadah yang baik sholatnya. Kemudian dari masjid kita bangun kekuatan itu. Jangan khawatir. Sekarang ini memang sudah lebih 15 bulan orang-orang Gaza bertahan 100 meter di bawah tanah. Di terowongan-terowongan ada kehidupan. Mereka semua siap bertahan dan siap melanjutkan peperangan, pertarungan. Bahkan yang terjadi terakhir ini, anak-anak yang dulu tidak pernah ikut berjuang, usia mereka belum cukup untuk menjadi mujahidin. Anak-anak remaja, mungkin anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka paling depan siap berjuang membebaskan Gaza hari ini. Ayah-ayah mereka kaget siapa yang melatih mereka ini. Mereka paling depan dan berani mati, bahkan bikin pesan khusus kepada tentara-tentara Israel yang sekarang sudah teriak tolong, 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 jangan utus kami lagi untuk perang ke sana, jangan. Kalaupun orang-orang Yahudi sekarang siap berperang,
cuma satu tujuan perangnya, bukan menghancurkan Gaza. Sekarang ini tujuan perang mereka cuma satu. Setelah diteliti dan saya baca artikel-artikel yang ditulis di koran-koran Israel, tujuan tentara Israel cuma satu, membebaskan para sandera mereka yang sampai hari ini tidak bisa dibebaskan, padahal sandera itu ada di depan mata mereka. Jadi gak ada lagi cerita ingin menguasai Gaza. Draft perjanjian terbaru saya baca, sekarang yang menentukan itu adalah Gaza. You boleh ambil tentara, tapi harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, sampai Z. Allahu Akbar. Bukan Israel lagi yang menentukan. Yang menentukan, mau ambil sandera, ini saya siapin. Pertukaran. Kalau lansia tukar 30. Kalau tentara perempuan tukar 50. 1:30, 1:50. Dan harus lu cuti senjata, harus keluar, tidak ada lagi tentara. Kalau nggak mau, ayo lanjut perang. Dan anak-anak remaja kami siap terdepan, dan mereka berkata, ngirim pesan, apapun serangan kamu, apapun permusuhan kamu, apapun senjata kamu, tidak akan pernah membuat kami mundur, apalagi takut melawan kamu. Itu pesan terakhir anak-anak SMP, anak-anak SMA. Sekolah-sekolah hancur, kampus hancur, perpustakaan tidak ada. Tetapi ayah mereka berkata, dan saya dengar sendiri, Ustaz, pemuda-pemuda Gaza, syababun al-yaum sofwatu syababi Gaza. Kami tidak pernah melihat pemuda-pemuda, generasi-generasi sejak zaman kami dulu sehebat anak-anak sekarang. Padahal tidak ada Quran, padahal tidak ada perpustakaan, tidak ada sekolah-sekolah. Yang mereka pegang cuma Al-Quran, dan itulah ilmu mereka, dan itu yang membuat kami menang, insya Allah. Allahu Akbar. Dengan sholat di bawah reruntuhan masjid mereka sholat. Yang mereka rindukan memang kembali ke sekolah, tapi yang paling dirindukan lagi adalah kembali bisa sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Udah jam 10:30. Sampai jam berapa rencananya? Lanjut? Gimana Ibu? Lanjut? Bentar ya. Lanjut apa sudah? Anda puas, saya lemas nanti. Begini, seorang penulis Israel juga bilang begini, ya, apa yang terjadi di Gaza sekarang lebih daripada yang terjadi di Vietnam, di Vietcong, terutama Amerika. Amerika sekarang menghadapi kekuatan lebih daripada Vietnam. Di Vietnam, Amerika kabur kan, hina kan di hadapan Vietcong. Ya, sekarang di hadapan Gaza jauh lebih hina, jauh lebih takut. Makanya ketika Trump berani ngomong, kalau Gaza tidak tunduk sama saya bikin neraka. Nerakanya pindah kemana? Nerakanya pindah kemana? Inilah kekuatan masjid itu, kekuatan Quran itu, kekuatan iman, kekuatan takwa. La ilaha illallah. Sama-sama. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pejuang-pejuang di sana cuma itu yang ada di dalam hatinya. Apa gunanya punya negara tapi tidak punya la ilaha illallah di dalam hati? Apa gunanya punya masjid tapi tidak ada la ilaha illallah di dalam hati? Apa gunanya baca Quran dan jadi hafiz Quran kalau tidak berani menegakkan la ilaha illallah? Bahkan pemimpin mereka berkata, karena untuk la ilaha illallah dia hidup, untuk la ilaha illallah dia mati. Dia berkata, nasyakus syahada kama yasyakunal haya. Kami merindukan kematian seperti mereka ingin tetap hidup, sama kerinduannya. Allahu Akbar.
Kalau Anda kuliah, kemudian ijazahnya palsu, malu nggak? Saya tanya dulu, Anda kuliah, ijazahnya palsu, malu nggak? Malu. Anda sekolah, katanya sekolah, tapi nggak dapat ijazah, dipersoalkan nggak sekolahnya? Dipersoalkan nggak? Sekolah di mana? Lulus nggak? Gitu kan? Mana ijazahnya? Gitu ya? Ijazah bahasa Arab itu syahadah. Syahadah kalau kita bicara kematian, mati syahid. Ya. Ini ujung materi hari ini. Kalau Anda hidup, kemudian Anda mati, ditanya sama malaikat, mana ijazah hidupnya? Lulus nggak? Apa buktinya Anda sudah hidup dan hidup Anda lulus? Adalah punya ijazah, bahasa Arabnya apa? Syahadah. Kalau Anda mati dan matinya nggak punya ijazah, repot di kuburan nanti. Soalnya berat. Mau saya kasih bocorannya? Man rabbuka? Ini bocorannya, silakan jawab sendiri. Tapi itu kamu jawab nanti di akhirat, di dalam kubur. Tapi orang yang sudah punya ijazah dalam hidupnya karena matinya punya syahadah, matinya mati syahid, nggak ada lagi pertanyaan di kuburan. Badannya ke kuburan, jiwanya langsung bertengger di taman-taman surga, langsung merasakan kebahagiaan. Nah sekarang saya mau nanya, rencananya hidupnya mau lulus atau nggak lulus? Apa buktinya lulus? Punya? Matinya harus punya syahadah, punya ijazah. Jadi kayak bagaimana matinya kalau gitu? Ini saya mau nanya, Anda mau mati ketawa ala Rusia, atau mati kebanyakan utang ala Konoha, atau mati syahid seperti orang-orang ini di Gaza? Hah? Mau mati syahid seperti para pembela-pembela negara ini, atau mati syahid seperti pejabat-pejabat yang hidupnya bersih, tidak mau korupsi walaupun ditawarkan macam-macam, atau ingin mati seperti para ulama yang konsisten menjaga Indonesia? Mau yang mana? Mau jadi rakyat yang membela negaranya sampai tetes darah penghabisan dan cuma dua kata, merdeka atau mati. Allahu Akbar. Anda yang menjaga Indonesia dengan cara itu, insya Allah matinya lulus. Nggak dapat gaji negara, nggak bisa korupsi, nggak dapat proyek, nggak apa-apa. Tapi hartanya, nyawanya untuk jaga Indonesia. Kalau ada yang mencoba merampas Indonesia, saya siap memperjuangkan harta dan nyawa saya. Siapa yang berani berjuang untuk Indonesia seperti itu? Katakan. Insya Allah matinya lulus, dapat ijazah. Siapa yang cita-citanya menjadi pembebas Baitul Maqdis, pembebas Al-Aqsa, walaupun nyawa taruhannya, katakan. Serius? Nah, insya Allah. Walaupun belum sampai ke sana, tiba-tiba meninggal dunia, ketabrak sepeda. Kok bisa meninggal? Jatuh ke got, ketiban batu mungkin. Tapi sudah punya cita-cita. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami, jihad adalah jalan juang kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Birruh bidam nafdika ya Indonesia. Allahu Akbar. Kalau itu yang terjadi, mudah-mudahan matinya punya ijazah, hidupnya nggak abal-abal ijazahnya. Siapa yang belum pernah bercita-cita mati syahid, rugi Anda. Nanti matinya kayak hewan-hewan di tengah hutan sampai kurus kering, ngangkat badan sendiri nggak sanggup, mati di tengah hutan. Manfaatnya cuma jadi kompos. Mau mati kayak gitu? Hah? Mau mati kayak gitu? Mau hidup lama-lama, hidup di ranjang gitu, nggak bisa bawa bangun, nggak bisa bawa badan sendiri, sakit, hartanya habis untuk ke rumah sakit? Mau kayak gitu? Mendingan mati bela Indonesia. Takbir. Mendingan mati untuk bebaskan Al-Aqsa. Takbir.
walaupun baru cita-cita belum kesampaian, matinya punya. Tapi pertanyaannya, palsu apa enggak tuh? Serius. Hah? Hatinya tuh yang tahu. Hatinya yang tahu. Nah, mereka sudah buktikan. Na'syakus syahadat kama ya'syakunal haya. Kami merindukan mati syahid sebagaimana mereka merindukan hidup selama-lamanya. Jadi siapa yang siap mengorbankan harta dan nyawa di jalan Allah, katakan. Dari hati nih, nanti Allah menilai palsu nggak ijazahnya nanti. Kalau hari ini ada berniat, dari gini, Rasulullah pernah ketipu di Madinah pasca perang Uhud, ya, dalam perang bernama Bi'rul Ma'unah. Rasul mengutus orang terbaiknya, 70 orang yang dianggap Rasul hafal Quran terbunuh gara-gara ditipu oleh Yahudi dan sekutunya. Sebetulnya enggak semuanya dari 70 orang Nabi, sahabat Nabi itu hafiz Quran. Tapi Rasul mengatakan mereka hufadzul Quran. Kenapa? Karena mereka bercita-cita walaupun sudah tua, saya ingin jadi hafiz Quran. Misalnya begini, ibu-ibu nih, kan banyak waktu, ya, daripada nonton terus, main HP terus. Ibu-ibu bilang, saya bercita-cita sampai mati mau jadi hafizul Quran. Tiba-tiba baru hafal 1 juz, meninggal dunia. Sama kayak sahabat Nabi. Mereka belum hafal Quran semua, tapi dalam ilmu gaibnya Rasulullah, kalau gaya hidup orang seperti ini, insya Allah akan sampai satu masa dia menjadi hafiz Quran. Di tengah jalan berjihad di jalan Allah, kemudian meninggal dunia, dia mati syahid tapi dicatat sebagai hafizul Al-Quran. Bapak-bapak misalnya, saya bercita-cita ingin jadi hafiz Quran, malu saya jadi imam kulhu terus, walaupun bagus. Kulhu itu istimewa kan? Tapi saya ingin jadi hafiz Quran, ternyata lama baru hafal. Gak usah kecewa. Umar bin Khattab 12 tahun baru khatam Al-Baqarah. Berapa tahun? Surat apa? Cuma 1 surat. Tetapi karena cita-citanya hidup untuk Al-Quran, dicatat sebagai Ahlul Quran. Siapa yang mau seperti itu? Allah punya keluarga di muka bumi. Keluarga istimewanya adalah Ahlul Quran. Kalau bapak-bapak dan anak muda di sini bercita-cita ingin menjadi hafiz Quran, pokoknya saya tidak akan berhenti dan terus melanjutkan baca Quran. Mudah-mudahan dicatat sebagai Ahlul Quran dan matinya mati syahid insyaallah. Allahu Akbar. Allahumma aktubna ala syahada fi sabilik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin wa fi jami' buldanil muslimin. Allahumma wahid sufufana, Allahumma wahid sufufal muslimin fi inqadil aqsa. Ya Allah, ya arhamar rahimin, anqidh aqsana ya akramal akramin. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dari orang-orang nista yang menistakan tanah suci kami. Ya Allah, kembalikanlah kesucian Masjidil Aqsa, kembalikanlah Masjidil Aqsa kepada umat Islam. Ya Allah, satukanlah langkah kami, satukanlah perjuangan kami, kuatkanlah jihad kami, kuatkanlah ibadah kami, kuatkanlah ketaatan kami. Jadikanlah kami, pilihlah kami dan anak keturunan kami sebagai pembebas Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Ya Allah, jadikanlah semangat ini, jadikanlah energi ini kami gunakan untuk membebaskan Indonesia dari berbagai macam penjajahan, dari berbagai macam kebodohan dan kegelapan. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jauhkanlah Indonesia dari pemimpin-pemimpin yang khianat, jauhkanlah Indonesia dari orang-orang yang hendak menjajah Indonesia. Jadikanlah kami
kami ya Allah, benteng-benteng yang siap membela Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Indonesia, baik presidennya, ketua MPR-nya, pejabat-pejabat negaranya, struktur partai-partainya, ulamanya, masyarakatnya sudah bersatu untuk membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Dan kita doakan semoga Indonesia menjadi yang terdepan memimpin dunia Islam membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir. Saya punya program namanya Indonesia Peace Convoy. Latihan naik motor, naik mobil, peace convoy dari masjid ke masjid. Latihan supaya nanti mudah-mudahan 7 Oktober 2026 misalnya, siapa kita berangkat bareng ke Palestina? Kalau seluruh dunia misalnya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sewa pesawat terbang, sewa kapal laut, sewa motor mobil, seluruh dunia kita ajak, kita masuk ke Masjid Al-Aqsa. Siap? Kita minta Jordania buka pintu, kita minta Suriah buka pintu, kita minta Mesir buka pintu, kita minta Lebanon buka pintu. Kami akan ingin masuk ke Masjid Al-Aqsa. Berani? Yang paling depan ditembak duluan, berani? Beneran nih. Ini ada loh di dalam Al-Quran. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Gerakan pertama sudah selesai. Wajah Israel sudah rusak. Liyasu'u wujuhakum. Sekarang akan ada gerakan di dunia. Gerakan masuk Masjidil Aqsa sedunia. Siap bergabung? Siap terdepan? Siap berkorban? Siap ditembak duluan? Itu kapal Mavi Marmara, Freedom Flotilla kan ditembak ya. Ya, waktu berlayar dari Turki menuju Palestina, karena sendirian ya ditembak. Kalau ratusan pesawat, ribuan pesawat dari dunia datang ke sana, berani nggak Israel kira-kira? Berani nggak? Jutaan mobil masuk ke sana, berani nggak? Apalagi Suriah sekarang terbuka, wah repot tuh Israel. Dan insya Allah yang paling depan masyarakat Kulu. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.